Menjadi seseorang yang menginspirasi adalah impian banyak orang. Jika kau ingin menjadi salah satunya, bergabunglah dengan mereka. Pelan tapi pasti, hidup akan mengalami banyak perubahan. Dan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu orang yang sangat menginspirasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalin, saya Ciri Rabilansari, saya dari volunteer Film Banjarbaru. Masya Allah, tabarakallah, pada hari ini ketemu sama Kak Eri. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, hari ini Cherry mau tanya-tanya, terus sharing-sharing juga sama Kak Eri, cuman sebentar aja. Dan Kak Eri ini seseorang yang sangat menginspirasi sih bagi Cherry. Masya Allah, orang yang berpengaruh besar terhadap perubahan hidup Cherry juga. Karena beliau punya banyak sekali komunitas, Kak ya. Kemudian beliau juga punya usaha penerbitan buku. Jadi sangat menginspirasi bagi Cherry. Kak, boleh dong ceritain sedikit tentang kehidupan kakak, terus bagaimana? Jadi awalnya gitu, pertama kali itu kan waktu kuliah, yang kuliah itu suka nulis. Hobi sih membaca sih hobi. Waktu zaman SMA sempat tuh dapat penghargaan Raja Baca di perpustakaan. Nah itu karena sering minjam, kemudian itu sering ya bolak-balik lah perpustakaan baca di situ kan ya. Habis itu karena hobi baca, masa SMA telah selesai, kemudian kan ke perguruan tinggi baca-baca koran tuh. Ternyata ada lapang salah satu foto teman, adik tingkat kan. Nah, ada si ini masuk koran, mau juga nih, gimana caranya? Ada di situ kan syarat-syaratnya di koran tuh. Iya. Udah diikutin, nulis, ya mungkin 2 paragraf lah. Besoknya hari ini dikirim, besoknya langsung terbit. Nah, di koran yang lumayan itu besar lah, ternama. Boleh sebutin? Boleh. Di Banjarmasin Pos. Oh iya. Iya. Banjarmasin Mas. Iya. Kemudian setelah itu karena senang, karena ini kan ya, masuk koran nih, senang kan ya. Nulis terus tuh, nulis sampai itu kan awalnya kan semacam kayak opini kita aja kan. Namanya itu tajuk mereka bicara dulu gitu, sekarang nggak ada lagi. Kemudian itu masuk ke ranah nulis puisi. Alhamdulillah lulus juga, kan dapat honor tuh. Iya. Karena suka nulis dapat honor, ya udah lanjutin terus dari puisi kemudian ke cerpen. Nah, sudah sampai situ awal 2009 sampai 2011 terus nulis seperti itu sampai orang bosan tuh wajah saya terus ada di koran. Iya, jadi bosan dan saya 2011 itu memutuskan untuk berhenti. Ya dikumpulin lah naskah tulisan-tulisan tersebut dalam satu file yang nantinya dijadikan buku gitu. Nah awalnya itu kan belum ada tuh, penerbit sendiri itu belum ada. Karena sudah ada naskah banyak dikumpulin jadi satu kayak antologi ya namanya, atau bunga rampai lah sekarang. Kumpulin, ya udah mau diterbitin di mana nih? Kirim ke penerbit besar, mayor. Ternyata nggak ada yang terima. Nah, catatannya itu dulu itu belum kumpulan cerpen itu nggak ada yang disukai kayak gitu. Sudah basi lah istilahnya. Yang dicari kan novel-novel yang cinta-cintaan, nah itu yang lagi ramai. Dan saya belum bisa masuk ke ranah novel yang tulisannya panjang. Sampai situ ya udah terbitin sendiri. Nah, akhirnya coba cari-cari cara gimana naskah-naskah yang terkumpul dalam file laptop itu jadi sebuah buku. Dan akhirnya ketemu caranya itu terbitkan sendiri. Ya udah terbitkan sendiri, di-share di Facebook. Dulu nggak ada Instagram ya. Facebook aja BBM dulu, Facebook. Yang lagi ramai share-share, kemudian teman-teman nanya nih gimana caranya supaya bikin buku juga. Oh ya udah dibantu. Bikin lah kalau di yang penulisnya banyak tuh. Bikin itu mereka bayar. Udah tersebar kemana-mana nama, di-share di Facebook. Beberapa orang banyak yang ingin juga, yang solo. Gimana caranya bintang? Ya udah saya bikin iklan sebuah peluang jadikan penerbit sendiri. Udah tuh penerbit itu jadi sampai 2013 sampai sekarang, alhamdulillah. Nah kemudian dari penerbitan itu tahun 2017 itu karena saya melihat di ranah Banjarbaru ini
geliat literasi belum, menurut saya ya belum ada, belum inilah, belum tersebar luas kegiatan literasi seperti dongeng, kemudian ada lapak-lapak baca, itu belum ada banyak. 2017 bikin komunitas Inspiraloka. Nah itu kan geraknya untuk menebarkan literasi di Kalimantan Selatan. Nah, bikin yang namanya lapak baca tingkat kurun, yaitu salah satu program unggulan. Kemudian kurban buku orang nyumbang, kita kurbankan ke lain. Kemudian ada seminar-seminar penulisan kita adain juga, dan ke sekolah-sekolah gitu. 2017 itu di pertengahan ada lomba film. Nah, lomba film mau ikut tuh, ikut. Kemudian ternyata kita share dan alhamdulillah menjadi pemenang viewer terbanyak. Wow. Nah itu namanya baru Inspira Movie. Iya. Nah itu Inspira Movie itu tergerak dari teman-teman Inspiraloka awalnya. Inspiraloka yang awal-awal yang Iya. pertama-tama kali tokoh-tokohnya Iya. ada 9 kemarin. Jadi ngajak itu, kemudian terbentuk lagi Inspira Movie dari lomba. Karena menang itu yuk kita lagi yuk ikut-ikut lomba, ikut-ikut bikin film. Ya, pendek aja sih, nggak bagus-bagus banget gitu. Ya udah bikin Inspira Movie. Sampai situ, alhamdulillah sampai sekarang. Pernah mandek vakum ya Inspira Movie karena memang saya ada bekerja di Jakarta waktu itu, jadi nggak diurus lagi. Balik dari Jakarta, mulai lagi itu dengan pace yang berbeda, yaitu macam podcast. Narasumber ada, kita tanya jawab. Nah itu 2017 juga bikin namanya Di-Share, komunitas sosial berbagi. Jadi itu ada beberapa program seperti kayak nasi lagi, beras bagi nasi, beras gitu ya. nasi yang nasi bungkus, kemudian beras, infak beras gitu. Jadi kita siapa yang mau nyumbang, kita kumpulin, kita belikan beras kita sumbangin ke yang perempuan. Nah, itu pas nikah yang 2014 ya, mundur sedikit 2014 itu istri ini kan nggak kerja. Di apa nih yang mau dimanfaatkan supaya lebih ini lagi lah, produktif. Ya udah bikin aja namanya Motiva Hijab, jual hijab gitu dari brand ternama di Bandung. Jadi ngambil di situ open PO, kemudian barang sudah jadi dikirimkan ke pemesan. Nah sampai situ 2020 itu bikin namanya Kantong Karya, pelatihan menulis online ya, karena waktu itu pandemi, jadi kita adakan online. Dan lumayan sampai sekarang Kantong Karya udah ada 104. Jadi itu menghasilkan buku. Jadi teman-teman yang ingin ikut gabungkan di grup WhatsApp, nanti ada pelatihan di situ secara online. Gitu ya. Berarti prosesnya bikin Sukses Express dan Inspiraloka itu tuh nge-influence orang dulu ya Kak ya, kayak dari mulut ke mulut dulu. Iya. Nah, berarti nggak ada cita-cita sebelumnya. Cita-cita dulu pengen jadi insinyur awal waktu kecil ya. Kemudian waktu SMA Kayak dul dong. waktu SMA berubah, pokoknya antara PDAM atau PLN gitu cara gitu. Iya. Itu namanya BUMN ya. Saya nggak tahu dulu tuh ini masuknya kayak gimana caranya. Ternyata ada sistem tersendiri. Masuk fisika karena waktu itu ada kakak tingkat yang datang promosi di sekolah SMA 1 ya. Di situ tertulis lulusan dari fisika ini ada tuh PLN di situ. Nah, ya udah masuk fisika. Ternyata fisika itu pas di pertengahan semester ada pembagian 2 bidang, geofisika sama instrumen. Karena saya ngeliat instrumen ini lebih rumit ya, ada listrik segala macam, hitung-hitungan segala macam. Oh ya sudah, saya pindah ke geofisika. Ya udah nggak apa-apa, nggak tercapai gitu. Tapi alhamdulillahnya kita berkenan dengan dunia literasi. Iya betul. Tapi Kak, motivasinya kayak bikin Di-Share. Kan Di-Share itu berbeda jauh sama Inspiraloka. Kalau Inspiraloka tadi kan literasi. Pertama juga dari hobi juga gitu kan. Karena ada teman suka nulis nih, oh maka terbentuklah komunitas ini. Terus kalau Di-Share sama itu. Nah, Di-Share itu karena kita kan sering bolak-balik banyak masing dulu tuh kan ya. Ada kerjaan atau acara-acara banyak hasil. Tiba-tiba sakit perut singgahlah di salah satu masjid lah. Masjid apa saya lupa. Pokoknya di Jalan Ahmad Yani
situ BAB kan ya. Waduh, ternyata nggak ada sabunnya nih, sabun cair nggak ada. Oh iya iya. Saya kan sudah dari kecil sampai sekarang harus pakai sabun, kalau enggak kan rasa risih. Iya, Ya kan ya kakak. Jadi kan mungkin beberapa orang Ada yang cuek pakai aja ya, tisu. karena di luar di barat pun juga ya pakai tisu, Mm-mm. aman-aman aja gitu. Nah kalau saya waktu kecil udah seperti itu pakai sabun, risih lah. Habis itu terbayang sama teman, yuk kita kumpulin sabun cair, donasi gitu, kita Mm-mm. berikan, kemudian kita share di beberapa masjid yang dilalui orang-orang yang lewat gitu, musafir lah. Oh iya. Kita beli banyak tuh, berapa terkumpul tuh waktu itu, kita siapa yang menyumbang nih untuk sabun cair toilet masjid, terkumpul banyak, kita taruh aja tuh di masjid, di langgar, pokoknya yang dilewati orang jangan orang banyak. Mm-mm. Udah itu terus fokus, lumayan apresiasinya bagus. Kemudian muncul lagi tuh gimana kita program ini lebih menarik lagi. Nah, Mm-mm. semacam kayak nasi bungkus, kemudian nasi beras, infak beras namanya itu ya. Nah, bagi-bagi tas, pendidikan tas buku pada anak yang belum beruntung. Nah, seperti itu. Dari toilet itu, Iya dari iya. keresahan nggak ada sabun di toilet, jadilah di share. Dari sebuah masalah jadi solusi. Iya. Tapi gimana sih kak, kan kayaknya kalau misalnya kakak ketemu masalah tuh langsung gercep gitu, bikin komunitas, bikin organisasi, pokoknya ada sebuah solusinya. Tapi apa sih yang dibutuhkan ketika kita itu ingin membuat sebuah gerakan kayak tadi gitu, lagi secara gercep? Sebenarnya ide itu kan kita ada di mana-mana ya, bahkan waktu di WC itu udah nggak ada sabun, ya udah kita pikir ya, ini. Nah sebenarnya untuk apa, ide sendiri itu kan bisa dari membaca sama pengalaman. Oke. Kebetulan waktu itu suka baca kalau nggak salah poinnya, inti bukunya itu ya, poinnya itu gerakan-gerakan yang gerakan kecil yang bisa mendapatkan pahala lebih besar. Nah itu diterapkan gitu kan. Seperti misalnya kita punya kucing di luar ya, kayak yang harus makan pagi misalkan ada sisa-sisa sedikit nasi atau tahu tempe kan, kita kasih ke kucing. Nah buku itu jelaskan itu gerakan kecil apa aja sih yang bisa menghasilkan pahala besar. Nah keingatan tuh, oh bagi-bagi makanan, bagi-bagi beras, walaupun 1 liter yang kita beli Iya. 10.000 ya, Iya. 10.000 beli, Yes. kita kasih ke orang jalanan misalkan, itu sangat luar biasa ya. Dari baca sih ya, dari baca, kemudian dari pengalaman teman juga, cerita-cerita teman itu kan bisa kita ambil hikmahnya ya. Nah, setiap ada cerita kita tangkap dulu, kita filter dulu kan di rumah itu, kita sehari dulu. Kemudian bagusnya lagi itu ada namanya frekuensi. Nah kebetulan waktu itu mendirikan di share itu juga ada pas di grup ya, kita grup apa itu lupa, ngasih informasi itu langsung ditangkap sama teman, hap gitu ya, yaudah kita jalanin sama-sama. Kalau sendirian itu rasanya kurang apa gitu. Iya. Nah makanya kemudian bentuk komunitas kecil-kecil kemudian bisa. Iya. Jadi yang pertama itu buat teman-teman kalau mau bikin gerakan tuh rajin baca, Iya, kemudian cari temen yang teman sefrekuensi kayak gitu. lingkungannya positif. Dan Iya. kalau kita ingin membuat perubahan yang besar itu dimulai dari yang kecil Iya, dulu. betul. Dan telaten kan ya. Misalnya rajin-rajin lah pokoknya. Oke, terakhir Kak, pesan untuk teman-teman nih di luar. Pesannya sederhana, pesannya ketika kita melakukan sesuatu, jika itu kita diiringi dengan niat yang benar, awal benar sudah baik, kemudian kita laksanakan, itu kan akan mendapatkan pahala. Nah kalau mendapatkan pahala, sekadar pahala kan itu sering aja tuh orang sendiri pun bisa. Iya. Tapi bagaimana cara kita pahalanya berjamaah, ajak teman-teman yang lain ikut gabung dalam kegiatan positif kita. Kalau kita tidak bisa membuat gerakan positif, ikuti orang yang mempunyai gerakan positif tersebut. Nah biar kita sama-sama gabung nih di lingkungan positif, semuanya nyaman lah. Nah, sama seperti tahu gabah yang beras itu kan ya, gabah itu kan ada di beras kuning Iya. kan, yang lain putih nih. Anggap aja misalnya kita masih kotor atau masih jelek, dalam artian kita ini masih kurang banget nih. Sama seperti gabah itu di di beras. Ada nggak orang waktu beli beras ada gabah 1, 2,
mereka kayak ngedumel tuh ada gambarnya 2 3, nggak ada ya, nggak ada kan ya, paling langsung dibeli bawa tapi dibersihin di rumah. Iya, di rumah. Nah kalau gambarnya banyak ada yang ngedumel pasti ya. Iya. Ini kenapa gambarnya banyak, ini belum dibersihkan. Nah sama seperti itu kita kalau belum bisa apa-apa, belum ya masih apa ya istilahnya ya masih kurang gitu kan, ikuti aja orang-orang yang udah putih tadi Positif. ya, putih tadi positif, yang bersih, orang rajin-rajin aja berkumpul sama teman-teman. Sama dengan forum film ini ya, Iya, forum Forum Indonesia Muda. Nah, ikuti aja tuh karena acaranya luar biasa saya lihat, saya juga ngikutin tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, jadi udah banyak banget positive vibes-nya, terus insight-nya juga dari Kak Eri tadi. Terima kasih banyak ya Kak. Juga Kak Eri pokoknya seorang kakak yang sangat keren banget bagi Cherry. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.